Akan saksikan Free Fire Squad Showdown di minggu kita yang keempat. Rematch, final rematch antara RRQ Kazu versus EVOS Divine. Sekarang mulai dari Nurekdam. Oke, terlihat gimana Homer sudah menuju ke arah lantai area depan tengah. Mengorbankan dua player dari EVOS Divine di sana, Kocel dan juga Box Kandas diserai saja satu orang dan langsung dihabisi. Kurang dari 30 detik, Bung Surya. Itu cepet banget sih, cepet banget. Dan aku belum tahu arah ini, serangan ini bakal kemana. Maksudnya tujuan akhir dari titik serangan itu, titiknya di arah mana itu belum tahu. Rasha tadi sebelah kiri, main dengan Platinonya, sempat dapetin headshot tuh, tarik lagi mundur. Sementara temennya yang ada di bagian dalam itu udah perang juga. Dan ledakan-ledakan granat itu ternyata masih mengeliminasi satu player. Kalau nggak salah tadi Dutch sempat dapetin itu. Itu cepet banget dan belum sempat tergambar ini serangan bakal seperti apa, tapi begitu sudah ketemu ya udah ketemu aja. Yang terlihat hanyalah kedua tim ini coba untuk bermain agresif dan bermain cepat. Betul. Memanfaatkan situasinya itu masih pistol round gitu. Yap. Kali ini kita berada seputaran observatory. Sudah ada seorang Abai juga di bagian depan sana, berhadapan dengan dua player bahkan dari tim EVOS Divine. Apax bakal coba maju dengan menggunakan mini Uzi-nya. Satu player Ray berhasil dibuat terjatuh. Namun itu dia Azril sendiri di bagian bawah akan berhadapan dengan dua player dari tim EVOS Divine. Namun Kocel berhasil ditangkap. Tersisa dua player saja, Rasha di bagian atas dan selesailah sudah kali ini 2-0 untuk RRQ Kazu. Lagi-lagi secara pick off, player-player dari RRQ menunjukkan mereka punya ketajaman aim lebih baik dari minggu sebelumnya, dimana kita ingat bahkan EVOS Divine masih bisa dapetin momen pistol round. Kali ini RRQ Kazu menunjukkan keganasan mereka, nggak ngasih ampun sama sekali, membuat situasinya menjadi unggul untuk RRQ Kazu. Kalau udah kayak gini, secara income dari FF coin-nya juga lebih banyak untuk RRQ Kazu. Dan ini gak boleh disia-siain tentunya untuk RRQ Kazu yang saat ini lagi memiliki winning condition. Karena teman-teman dari EVOS Divine jatuhnya lagi nggak banyak yang punya peluang beli senjata banyak-banyak. Dan tembakan demi tembakan udah dilakukan. Kocel lagi-lagi menjadi korbannya. Mungkin Abax akan menjadi korban selanjutnya dari seorang Azril karena udah cukup sekarat juga. Apa yang terjadi selanjutnya? Karena Azril juga udah lumayan sekarat. Mal bisa memberikan cover dengan baik, tapi lu lihat datang lagi dua, membuat EVOS juga kehilangan angkanya. Kalau yang dilihat tadi itu lebih besar dua player doang yang main dari RRQ sebenarnya ya. Di peperangannya itu cuma ada Azril sama Abai aja ngegocek-gocek, ngedelay lama sampai akhirnya Maal yang di dalam butuh jarak beberapa detik sampai dengan akhirnya ke sana bisa follow up juga. Dutch dari belakang beberapa granat dia lempar ke bagian depan. Secara posisi penempatan granat dijatuhin teman-temannya aja tahu titiknya. Itu RRQ Kazu rapih banget mainnya. Rapih banget. Harus nih dipelajarin gameplaynya biar menang kita main di CS rank minimal gitu loh. Namun itu dia. Kita akan lihat ada 1-2 dari Flashfish. Lemparkan juga granat ke bagian depan sana, ada Azril di bagian belakang tentunya. Sendiri saja Abai cukup sekarat berada di bagian dalam sana. Abai terjatuh kali ini. Dutch bermain dengan satu granat bakal dilempar ke bagian depan sana. Namun Azril juga sudah terjatuh oleh seorang Rasha dengan menggunakan AWM-nya. Masih ada follow up dan ternyata Dutch kali ini terculik. Satu player tersisa selesai. 1 poin pertama untuk EVOS Divine. Yes, thanks to Rasha. Semua tembakan-tembakan Rasha benar-benar menjadi momen titik balik dari EVOS Divine. Dan itu sangat-sangat menjadi kontribusi besar. Bikin semua player-player RRQ jadi sekarat. Tembakannya juga selalu on point. Membuat RRQ jadi sulit untuk melakukan fight back. Ditambah ada momen Abai udah terlanjur masuk di dalam. Susah banget untuk ditolong, Bung Surya. Iya, sendiri aja dia tadi. Azrilnya masih di luar, ketahan oleh player lain. Yap. Dan ini dia. Kita lanjut ke round selanjutnya di Clock Tower. Posisi dari kedua tim tentunya akan rush menuju ke arah titik temu di area bagian atas, tapi kayaknya Rasha bakal mencoba melakukan pelebaran sayapnya. Maal sudah berada di posisinya. Abai, hati-hati, bakal ada di arah tembaknya seorang Rasha. Belum mengenai siapapun, tapi Rasha udah siap dengan AWM-nya. Dan Dutch juga siap nge-charge dengan grenade-nya. Aduh, ditembak dari arah samping, dari arah Rasha tentunya. Menjadi cukup fatal. Dutch gak bisa ketolong, tapi Azril mencoba menebus. Dapatkan satu player yaitu Ray. Rasha punya regroup bersama kawan-kawan. Udah balik regroup dan Azril masih mendapatkan Ray sekian kalinya. Kocel juga menjadi korban selanjutnya dari kekejaman seorang Abai. Dan itu dia, langsung dia nunggu saja Kocelnya.
Tinggal Maal dari luar. Langsung di close gamenya untuk RRQ Kazu. Ya tadi Rasya sempat dapetin satu karena kesulitan juga, itu belum ada satupun player yang terjatuh. Kalau clue juga nggak ada di tim RRQ Kazu, sehingga posisi Rasya memang nggak ketahuan. Dutch-nya terjatuh harusnya sudah kedeteksi player-player dari EVOS itu ada di bagian mana, dan ternyata Azril dengan mini Uzi-nya masih sangat kuat sekali ngerepotin satu player terjatuh EVOS Divine. Yang lainnya fokusnya harusnya, biasanya kalau kejadian kayak gitu antara mau coba untuk ngelawan atau nge-revive gitu. Biasanya player itu yang akan terjadi. Dan namun dapat satu player diterusin lagi sama Azril dan Abai tentunya. Betul. Di Khatulistiwa kita kali ini Rasya sudah berada di bagian atas dengan menggunakan snipernya, sementara 3 player dari tim RRQ Kazu. Sebenarnya sama gaya permainannya, Azril Abai berdua, Dutch di bagian belakang, akan dipancing pertempurannya oleh 2 player RRQ. Dutch bermain dengan granatnya, akan dipancing juga itu menggunakan flash freeze tentunya. Ke arah satu player harusnya sudah terdeteksi adanya player dari tim lawan mereka, yaitu EVOS Divine berada di satu compound. Ray sudah setengah HP berkurang kali ini dan terjatuh oleh seorang Abai. 3 player aja tersisa. Kocel sudah berada di bagian luar, akan segera mengetahui Dutch. Lagi-lagi impact dari Otto harusnya yang mengetahui pergerakan EVOS Divine berada di bagian bawah sana. Namun sayang sekali tergocek pergerakannya oleh seorang Dutch, malah Dutch yang justru mengetahui adanya player di bagian depan sana. Berbahaya posisinya kali ini, mana Abai sudah menyerang ke arah satu player, sudah berhasil dibuat terjatuh juga seorang Abai oleh Rasya dari kejauhan. Azril cukup karat kali ini dan masih bisa dimenangkan oleh RRQ Kazu. Yap, langsung di outplay secara positioning sama teman-teman dari RRQ Kazu. Mereka tahu ketika EVOS sudah melakukan pressing, mereka langsung melebarkan posisi mereka dan ada di angle-angle yang emang jatuhnya malah jadi ngelok ke arah anak-anak dari EVOS Divine. Padahal tadi upaya dari EVOS Divine udah mantep banget. Ngejar satu orang Dutch di rumah L, tapi Dutch juga cukup cerdas untuk berubah posisinya, menggunakan ban, berada di genteng yang di sebelah rumahnya, langsung di posisi di mana akhirnya EVOS Divine yang udah terlanjur player ada di rumah L nggak bisa keluar lagi, dan keluar pun ternyata udah ada Azril di sana dengan segala backup yang ada dari RRQ Kazu. Kita lanjut ke arah Factory, terlihat upaya lemparan flash freeze menuju ke arah RRQ Kazu, tapi dari sisi Rasya sebenarnya punya kesempatan untuk memberikan pick-up-nya. Ini dia, dicari aja momentumnya. Hey, ternyata berhasil mendapatkan satu orang Azril. Menjadi lampu hijau harusnya untuk EVOS Divine. Melakukan serangannya, masuk menggunakan Casey yang udah connect juga ke arah lini depan. Tapi Abai berhasil dapetin satu orang Abax, dan Ray ternyata masih bisa diandalkan. Sayangnya ada Dutch. Nggak bisa, sulit banget sekarang. 2 lawan 2, Rasya Kocel lawan Dutch dan juga Maal. Oh, 1-1 yang cukup dramatis. Sekarang giliran Rasya, si anak muda melawan Pangeran Dutch. Apa yang akan terjadi? Karena Dutch juga memiliki sniper sebenarnya. Adu AWM kali ini. Adu AWM di abad ini. Teman-teman, akan terjadi sesaat lagi. Coba pick off. Masih belum kena. Dan Dutch, kita lihat sekarang ada Santino-nya. Coba dihabisin dulu ngelonnya dan tembak, kena kakinya Karadut. Rasya berhasil memenangkan combat 1v1 situation melawan seorang Dutch. Itu dia, cukup berani apa yang dilakukan Rasya sebenarnya tadi ketika sebelum dia akhirnya tersisa sendiri ya. Dia dengan HP yang sekarat itu, dia masuk ke bagian tengah bagian factory itu berbahaya sebenarnya. Sambaran satu granat bisa terjatuh itu sebenarnya. Tapi begitu dia temannya satu persatu terjatuh, dia coba untuk healing, medkitan sampai dengan akhirnya Dutch tersisa sendiri. Itu ya kemampuan seorang Rasya harusnya ya menurut aku dengan menggunakan snipernya memang bisa dibilang lebih unggul sedikit mungkin. Dutch itu bukan berarti nggak kuat juga. Betul. Pernah dia jadi player belakang beberapa kali di squad showdown ini. Tapi harusnya Rasya nggak kalah di momen 1 lawan 1 seperti itu tadi. Dan kali ini masih ada nafas yang diberikan, yang berhasil didapatkan oleh EVOS Divine untuk melanjutkan ke Rim 6 of Village. Sudah ada lemparan beberapa flash freeze dan juga grenade. Kocel akan coba untuk melempar namun direspon dengan Dutch. Satu player akankah kena? Cukup sekarat. Satu orang Kocel akan dikomit kali ini. Ada Abax juga di bagian dalam sana. Namun ditutup dengan menggunakan glue wall. Sempat melakukan medkit, harusnya nantinya Rasya di bagian belakang coba untuk menggunakan snipernya. Tertutup oleh glue wall yang dipasang oleh seorang Kocel. Lemparan granat Ray sudah berhasil menyandra seorang Abai dan juga Azril berhasil dibuat terjatuh. Namun kali ini Dutch berhasil mendapatkan satu player juga.
Satu orang sudah terlihat di bagian bawah. Namun kali ini akankah coba untuk di-revive satu player Azril yang sudah terjatuh. Ada Ray di bagian depan sana dengan menggunakan mini Uzi-nya. Akan coba untuk berani di bagian depan. Kembali satu wall, Dudes-nya berhasil disandra. Satu orang tersisa berada di bagian belakang sana. Dan poin ketiga untuk EVOS Divine. Yes, ada momen dimana nggak jadi meledak, anti klimaks banget untuk RRQ Kazus setelah tadi ada ledakan granat yang gak berhasil melumpuhkan teman-teman dari EVOS Divine. Ditambah tadi positioning dari Rasha dan juga Ray-nya di sini cukup lihai mainin momentumnya sehingga sempat kepecah fokus dari Azril dari Abai-nya akhirnya. Dan momen tadi udah sisa Dudes saja cukup diakui memang susah gitu ketika oke dia dapat satu knock tapi temennya mau ditolong, antara mau ditolong tapi ada satu player lagi dari EVOS yang juga mau memberikan serangan. Dan sekarang posisinya kita berpindah ke arah Shipyard. Kalau ngomongin Shipyard harusnya ini menjadi map power untuk teman-teman dari EVOS Divine. Tapi upaya hujan grenade datang dari RRQ menuju ke arah EVOS Divine membuat EVOS Divine terpisah. Jadi 1-1-2 dan Abak sekarat. Apa yang terjadi? Abak di depan mata seorang Abai masih bisa mundur, coba bermanuver. Abai melawan Abak dikunci tapi tiba-tiba ada 3 orang sekaligus dari EVOS Divine membuat Abai harus jatuh. Sekarang Abax yang juga sudah jatuh dan Kocel cukup sekarat. Bakal coba di pick dari sebelah kanan oleh seorang Azril dan juga Maal. Dan belakang masih ada Prince Dudes tapi Rasha dapat blind spot menuju ke RRQ. Dapat 2 lagi. Ini yang dimaksud blind spot genius dari Rasha membuat angka semakin mengejar menjadi 4-5. Iya. Itu tadi entah ya apa yang memang di setup dibuat sengaja untuk nge-push langsung cepet. Aku rasa memang sengaja. Karena posisinya EVOS Divine tadi terpisah jauh-jauh, Dia juga di follow up oleh Azril. Sekarat udah dibuat, di-casey-in, kemudian full lagi. Namun, karena terlalu lama untuk menjatuhkan satu orang ini, sehingga player lain EVOS Divine langsung ke arah sana semua. Fokusnya tadi di sana semua. RRQ masih terlalu jauh player-player. Bahkan Azrilnya yang harusnya ngikat casey di sana pun ada nggak sampai di balik-balik kontainer gitu. Susah untuk backup Abai dari jauh selain dengan casey-nya tadi. Dan ini dia. Lagi-lagi kita akan menyaksikan pertarungan seru di Pochinok kali ini. Kocel dan Abax akan berduet berhadapan dengan 2 player yang sudah berada di bagian atas. Ada seorang Dudes sudah terlihat pasang satu wall, namun akan dilempar granat oleh seorang Dudes. Adanya nembak apa? Sudah terlihat ada musuh di bagian belakang. Akan coba untuk masuk ke bagian dalam rumah ayam. Azril masih sedikit kebingungan setup apalagi yang akan dibangun oleh 2 player ini. Dudes akhirnya ada di lantai 2. Maal melempar satu flash freeze ke arah seorang Kocel. Namun Kocel kali ini memanfaatkan situasinya berada di bagian bawah. Abai sudah di bawah kali ini. Terkena tembakan, Joseknya tertrigger. Sudah harus lebih berhati-hati. Mana Azril sudah tereliminasi. Ada satu player juga di bagian dalam sudah terlihat. Ada Abax akan berada dengan 1 orang. Terjatuh 2 player tersisa. Dudes kali ini sendiri saja. Sudah terlihat Rasha berhasil dibuat terjatuh. Namun ada granat dan itu dia. Kenapa diam saja tadi? 5 sama. Sayang banget RRQ. Mulai kerasa ada celahnya dan EVOS Divine langsung sigap banget manfaatin celah yang dimiliki oleh RRQ. Pick off 1, pick off 2, pisahin mereka. Dan sisanya Abax dan juga Ray memainkan momentumnya dengan sangat baik. Begitu juga dengan Kocel, gimana Kocel menjadi wingman untuk menambal lini-lini kosong dari teman-teman EVOS Divine. 5 sama saat ini skornya dan Mil akan menjadi penentuan untuk angka pertama EVOS Divine versus RRQ Kazu kali ini. Coba setup, memberikan lemparan flash freeze menuju ke arah EVOS Divine dan juga melakukan pelebaran pergerakan kali ini. RRQ Maal cukup jauh. Oh my god, Dudes sudah bakal diudak-udak, bakal dikejar-kejar sana. Cukup sekarat, berbahaya sekali untuk Dudes. Coba regroup dulu sejenak. EVOS Divine cenderung lebih leluasa main momentum mereka. Tapi apa yang terjadi? Sekarang masih ada Abax yang siap dengan snipernya di tangan. Jangan sampai coba untuk ngepick. Aduh, penempatan duel yang kurang proper. Kakinya Dudes kelihatan sebenarnya di sana. Bakal coba dicari sama Abax. Dan ini bakal coba ditarik ke arah sebelah kiri. Tembak setengah darah. Kehilangan tentunya seorang Abax.
Dan langsung ke kunci Abai. Coba di dulu sama Azriel. Azriel sekarat. Azriel yang bayas. Tapi Abax juga demikian. Dan Abai bersama Azriel di sana yang jatuh lebih dulu. Maal bisa akan memberikan cover. Karena tiba-tiba sekarang ada Abax juga yang udah jatuh knockdown. Di belakang Duce juga jatuh. Sisa satu orang lagi aja. Dan ini dia game pertama untuk EVOS Divine melawan RRQ Kazu. Itu dia. Apa yang sudah dilakukan oleh EVOS Divine di match point mereka tadi cukup berani menurut aku. Lihat